Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film horor lagi nih dari Thailand. Filmnya unik dan sempat viral juga. Judulnya Net ID. Nyeritain tentang seorang selebgram yang dapat endorsan skincare gitu. Sayangnya, dia nggak cocok. Dan gara-gara pakai produk itu, wajahnya jadi rusak. Dia jadi dapat banyak banget komentar negatif dan karirnya jadi hancur. Dan akhirnya, dia mengakhiri hidupnya guys. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film, ada seorang cewek cantik yang lagi siaran live. Di situ banyak banget yang nonton dan komen-komen. Nah, tapi ada satu akun yang terus-terusan ngasih dia komentar negatif. Anehnya, itu tuh akun selebgram yang udah meninggal, namanya Monica. Cewek ini ngira akun Monica itu akun palsu. Dan karena terus-terusan aja ngirim pesan negatif, jadi mau dia blokir aja. Tapi entah kenapa, akun itu nggak bisa diblok guys. Dan si Monica masih bisa komen terus. Bahkan akun itu bilang kalau diblokir, cewek ini bakal mati. Dan bener, lampu kamarnya tiba-tiba aja padam. Terus ada sosok gak kelihatan yang seolah-olah mencekik cewek itu. Sampai akhirnya, dia tewas di depan kamera. Sementara di tempat lain, ada seorang cewek yang namanya Melissa. Dan pacarnya namanya Jack. Melissa ini jualan produk skincare guys. Dan seperti biasa, dia ngupload produknya, terus dia nge-live jualan. Tapi tiba-tiba, dia kaget nih, karena ada yang nge-tag dia di sebuah video. Lagi-lagi, akun yang namanya Monica tadi muncul guys. Dan dia upload video kejadian 1 tahun yang lalu. Itu tuh video si Monica yang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan selain Melissa, ada beberapa orang lainnya juga yang di-tag. Melissa langsung gemeteran karena Monica kan udah meninggal. Kok bisa akunnya masih aktif? Di malam harinya, Melissa mulai ngerasain hal yang aneh. Dia ngedenger ada yang ngedor-ngedor pintu. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Dan ada notifikasi lagi di handphonenya yang bikin panik karena tulisannya tuh si Monica lagi ada di tempatnya itu. Pintunya juga gerak-gerak dan si Melissa makin ketakutan. Terus dia nggak sadar kalau di belakangnya ada sosok yang berdiri. Karena panik, dia berusaha nelpon cari bantuan kan. Tapi pas dia lihat di cermin, ternyata ada kaki yang melayang dong di belakang dia. Melissa langsung lari. Dan pas banget, untung ada si Jack. Di situ Melissa langsung ngasih lihat video Monica yang mengakhiri hidupnya di sebuah siaran live. Melissa juga cerita kalau Monica itu tuh cewek yang dulu sempat dia endorse. Tapi ada banyak yang gak suka sama Monica. Dan dia juga stres karena percintaannya. Makanya dia mengakhiri hidupnya. Abis itu, Jack berusaha nenangin Melissa. Dia bilang kalau Monica udah meninggal, pasti itu orang iseng yang sengaja pakai akunnya Monica untuk ngeganggu si Melissa aja. Nah, tapi di lain tempat, ada seorang cewek yang baru pulang ke rumahnya. Dia tuh asistennya Melissa. Dan cewek ini juga salah satu orang yang di-tag di video Monica. Cewek ini tuh penglihatannya agak terganggu guys. Dan pas dia lagi mandi, ada sosok hitam dong di kran showernya. Dia kaget, tapi pas dipegang-pegang lagi, sosok itu udah gak ada guys. Setelah selesai, cewek ini ngecek handphonenya kan. Dan dia panik banget, karena ada pesan suara dari Monica yang udah meninggal. Yang bilang kalau mukanya hancur. Dia langsung ketakutan. Tapi pas mau pergi, lagi-lagi ada sosok yang muncul. Dan cewek ini tercekik sampai akhirnya tewas juga. Nah, pas banget, si Melissa lagi berusaha ngehubungin asistennya itu. Tapi nggak diangkat-angkat. Dia makin kerasa nggak tenang. Dan akhirnya, dia janjian sama satu cewek selebgram yang dulu sempat tinggal satu apartemen sama Monica. Di situ Melissa minta tolong supaya dia bisa masuk dan melihat apartemennya Monica. Akhirnya, cewek itu ngasih kuncinya. Dan setelah Melissa pergi, kelihatan nih, pas cewek ini ngambil minum, ada bayangan hantu di kulkas. Lanjut lagi ya. Melissa akhirnya datang ke apartemennya Monica, ditemenin sama pacarnya, si Jack. Tapi komputernya Monica ternyata di password.
mereka nggak bisa ngebuka. Saat itu mereka nemuin HP-nya Monica tuh. Nah, di saat Melissa ngerasain ada sosok yang berdiri di belakangnya, tapi pas dia tengok, ternyata nggak ada siapa-siapa. Melissa tetap takut dan mau pulang aja. Dia langsung narik tangannya Jack. Tapi pas nengok, si Jack ternyata masih sibuk sama komputer. Ternyata yang dia tarik itu tangan hantu yang mukanya hancur, guys. Hantu Monica. Mereka langsung pulang dan handphone Monica juga mereka bawa. Tapi masih belum bisa diapa-apain tuh. Tapi katanya Jack bakal nyari kenalannya yang bisa buka handphone itu. Nah, pas Melissa lagi scrolling sosmednya, tiba-tiba dia ngeliat berita nih tentang cewek yang ngasih dia kunci tadi. Ternyata ada video rekaman CCTV dan kelihatan cewek itu kayak diganggu sama sosok yang gak kelihatan. Sampai akhirnya dia tewas. Nah, di malam harinya, pas Melissa lagi pakai produk skincare-nya, tiba-tiba dia lihat di cermin wajahnya jadi rusak dan berubah-ubah jadi hantu Monica. Tapi ternyata itu cuma mimpi, guys. Walau beneran nih, wajahnya mulai rusak gatal-gatal gitu. Melissa jadi panik dan ketakutan. Di situ dia diganggu sama hantu Monica. Sampai akhirnya dia jatuh dari tangga. Untungnya, si Melissa ini masih selamat. Walau kakinya patah, dia harus pakai kursi roda. Karena kasihan pacarnya diganggu hantu terus, Jack akhirnya berusaha nyari tahu lagi dengan datang ke agensinya si Monica. Di situ dia ketemu nih sama pemilik agensi itu, yang dulu biasa ngasih kerjaan ke si Monica. Tapi pas ditanya soal Monica, orang itu gemeteran dan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Dia malah nyuruh Jack buat ngehubungin mantannya si Monica aja. Setelah Jack pergi, pria ini sendirian dan lagi teleponan tuh. Tiba-tiba aja muncul lagi nih sosok hantu Monica. Ngerinya mulut pria itu dirobek dong, guys. Ternyata pria itu juga salah satu orang yang di-tag di videonya Monica. Gak cuma dia, tapi ada juga nih 2 selebgram lainnya yang di-tag juga di video itu. Dan sama aja, mereka juga diganggu sama hantu Monica sampai akhirnya tewas. Sementara Jack akhirnya nyamperin mantannya si Monica nih. Tapi lagi-lagi mantannya itu juga bilang dia nggak ada urusan. Dia bilang penyebab Monica meninggal ya karena skincare-nya Melissa. Nah, di malam harinya si mantan ini lagi asik pesta sama pacar barunya. Terus mereka ke kamar nih, dan cowok ini tuh ternyata mau ngerekam video mereka pakai handphone. Tapi tiba-tiba aja dia ngeliat muka ceweknya berubah jadi muka hantu Monica yang rusak. Cowok ini jadi panik dan lari keluar. Dan dia ngeliat seolah-olah itu hantu Monica. Padahal itu tuh pacarnya, guys. Dia diganggu bayang-bayang hantu Monica terus. Sampai akhirnya dia juga tewas. Lanjut, Jack minta Melissa sebaiknya nyeritain semuanya aja. Karena ngeri nih, semua orang yang di-tag di videonya Monica udah meninggal. Tinggal Melissa aja. Dan dia juga diganggu kan. Akhirnya Melissa cerita kalau setahun yang lalu, waktu awal dia baru ngeluarin produk skincare-nya, dia ngehubungin agensi. Dan di situ dia ditawarin nih selebgram tercantik yang namanya Monica. Setelahnya Monica mulai pakai nih dan promosiin skincare-nya Melissa. Sayangnya setelah beberapa hari wajahnya malah rusak. Tapi Monica tetap berusaha profesional sama kerjaannya. Ditutupin aja pakai make up. Dia tetap promosiin skincare abal-abal itu. Dia sebenarnya udah ngubungin Melissa lewat agensinya. Karena dia mau minta tanggung jawab karena mukanya jadi rusak gini. Tapi pihak Melissa nggak peduli, guys. Akhirnya Monica muncul lagi di live dengan kondisi yang berantakan dan tetap pakai skincare-nya Melissa itu. Dan gara-gara penampilannya yang kacau, Monica jadi dimarahin sama agensinya. Dia kehilangan pekerjaannya sampai jadi putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tapi tetap aja, Melissa merasa nggak bersalah. Karena nggak ada bukti juga kalau krimnya yang rusak wajah si Monica. Nah, di saat Melissa bilang kayak gitu, lagi-lagi hantu Monica muncul seolah-olah marah. Lanjut, guys. Jack bilang ke Melissa, sebaiknya dia berhenti aja produksi skincare-nya. Dan mereka mau balikin handphonenya Monica aja nih, supaya hantunya juga jadi tenang. Tapi di situ Melissa nggak mau lagi ke apartemennya Monica. Jack akhirnya kesana sendiri nih, guys. Nah, di kamar itu, tiba-tiba komputernya Monica nyala sendiri dan bisa dibuka tanpa password. Di situ Jack jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata setelah mukanya jadi rusak,
Akhirnya agensinya juga nggak mau tahu, bahkan Monica nggak dibayar sama sekali. Makanya Monica jadi dendam sama orang agensi itu. Terus Monica juga minta ganti rugi, tapi nggak dikasih. Makanya Monica juga dendam sama si asisten itu. Dan setelah muncul video itu, Monica tampil dengan kacau pas nge-review produknya si Melissa. Melissa jadi takut brandnya itu hancur. Dan dia jadi punya rencana nih. Dia mau bikin berita yang makin heboh. Dia ngehubungin pacarnya Monica, dan ternyata cowok itu juga jahat, guys. Jadi dia punya rekaman video gitu pas tidur sama Monica. Cowok itu dibayar dan videonya dikirim ke Melissa. Setelahnya, Melissa nyebarin video skandalnya Monica itu di internet. Dan jadi heboh tuh. Dan teman-teman selebgramnya Monica juga jahat. Videonya malah makin disebarin. Monica yang gak kuat sama semua itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Terus ya, hantunya balas dendam ke semua orang yang terlibat sama kematiannya itu. Dan Melissa yang pakai kursi roda lagi-lagi diganggu sama hantu si Monica. Dia dibawa ke atas gedung dan hampir dibikin jatuh. Beruntung, Jack segera datang dan nolongin pacarnya itu. Di situ Jack juga bilang kalau dia udah tahu semuanya. Dia sebenarnya kecewa banget sama Melissa. Tapi walau begitu, Jack bilang dia tetap menerima Melissa. Karena dia benar-benar sayang sama Melissa. Nah, di saat itu, hantu Monica yang benci sama Melissa akhirnya ngebikin Jack jatuh dari atas gedung. Jack tewas di depan Melissa. Jadi itu balasan Monica untuk Melissa. Dia dibiarin hidup, tapi kondisinya menderita, guys. Karena udah kehilangan orang yang dia cintai. Ya, itu tadi ceritanya, guys. Selalu beda dan seru banget ya film horor Thailand. Kalau kalian suka video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!